Ya kayak rumah itu ada dekorasinya supaya tampak bagus, tapi apakah menjamin bahwa bangunan itu, rumah itu akan kokoh, tahan badai, tahan goncangan? Kalau soal ketahanan gitu, kekuatan, ketangguhan, berarti kita ngomongin apa yang ada di dalam, apa yang menjadi fondasi yang bisa membuat seseorang itu, bangunan itu bisa berdiri kokoh gitu kan. Bukan yang apa yang ditempelin di luar, bukan apa warna catnya, bukan jenis gentengnya seperti apa, bukan model jendelanya kayak apa, bukan hiasan-hiasan apa saja yang terpampang di dindingnya, bukan gitu. Tapi fondasinya dalam nggak, dari batu kali nggak. Ngomongin bangunan jadinya semacam kayak tukang bangunan gitu ya. Itu satu. Jadi bahayanya adalah itu, kita ini dibelokkan gitu. Tujuan kita menjalani proses pendidikan itu malah justru dikerucutkan pada hal-hal yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan itu sendiri gitu. Tidak semua mereka yang menjalani proses pendidikan itu akan keluar sebagai pribadi yang terdidik. Tidak semuanya. Kalau lulus sebagai alumni A, alumni B, alumni C, ya secara tampilan luarnya memang begitu, dekorasi luarnya memang begitu, tapi dalamnya seperti apa, kualitas dalamnya seperti apa, nggak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu diri dia sendiri gitu. Jadi kalau ngomongin pendidikan berarti kita berbicara tentang apa yang digarap di dalam, bukan apa yang dihias di luar, bukan hiasan-hiasan yang ditempelkan di luar, tapi pertumbuhan dari dalam. Dan tumbuh itu hanya dari dalam, tidak bisa ditarik dari luar, kayak ibarat pohon gitu ya. Jadi antara modot itu bahasa Jawa, modot itu artinya tumbuh gitu, tapi tumbuhnya tumbuh sendiri gitu, tumbuh dari dalam, karena akarnya kemana-mana, dia menyerap segala macam sari-sari makanan dari dalam tanah begitu kan. Akhirnya dia bisa tumbuh ke atas, berkembang, tambah gede, tambah tinggi. Itu modot. Beda sama diodot. Diodot itu ditarik dari luar. Kalau kita menggunakan ranking, nilai, piala, jadi sama aja kita itu memaksa anak itu untuk diodot keluar, ditarik dari. Kalau anak itu nggak kuat, orang itu tidak kuat, dia akan patah, dia akan putus gitu. Tapi kalau bicara tumbuh, itu berarti kita menghargai proses setiap anak, setiap orang, untuk dia berkarya sendiri, dia memberdayakan seluruh potensi yang dia miliki untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dia mengambil, istilah gimana ya, kita itu menghargai dan menghormati dirinya sebagai pemegang kendali penuh atas proses pertumbuhannya gitu. Kurang lebihnya begitu sih ya, gampangannya sih seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi ya apa ya, di satu sisi ketika pemberian penerapan sistem ini dilakukan secara
sistem pemberian apresiasi ya, penilaian dan lain sebagainya dilakukan secara berlebihan, yang jelas itu satu bisa membelokkan tujuan awal, yang kedua merusak relasi antara anak dengan pengetahuan atau seseorang itu dengan pengetahuan itu sendiri yang seharusnya terjalin melalui proses pembelajaran, terbentuk tapi jadi kacau, berantakan, bahkan terhalang atau bahkan terbelokkan, gak jadi menjalin relasi dengan pengetahuan karena relasinya hanya cukup berhenti untuk pencapaian ranking, nilai, piagamnya, piala dan lain sebagainya gitu. Di samping itu ada satu lagi budaya yang kita lupa, yang lahir dari pola seperti ini, atmosfer seperti ini. Apa itu? Yaitu budaya untuk memberi makan ego. Anak-anak ini akan haus akan validasi, betul, sama kayak kemarin sih yang aku bahas. Haus validasi, haus pujian. Gitu. Ya dia makin tambah berjarak lagi dengan pengetahuan. Gitu. Makin berjarak dengan pengetahuan. Bukan makin cinta pengetahuan. Ya relasi gak terbentuk, ya gimana mau cinta, gimana mau minat, gimana mau tertarik. Relasi yang terbentuk gak ada, rusak atau buruk relasinya. Karena apa yang sedang dia lakukan, upaya-upaya yang dilakukan itu dalam rangka memberi makan ego. Aku juara 1 supaya dibanggain sama mama, supaya teman-temanku pada kagum sama aku, pada bilang wow keren, wow hebat. Hanya untuk itu, hanya untuk pujian sesama, hanya untuk validasi gitu. Jadi manusia hari ini wajar lah kalau semuanya ya dominan hari ini tuh rela untuk bekerja keras, rela untuk melakukan ini itu segala macam, jungkir balik hanya untuk sekedar mendapatkan validasi, pengakuan. Orang beli, kalau di buku Psychology of Money itu ya, orang beli tas branded, orang beli mobil-mobil mewah gitu. Sebenarnya yang mereka kejar itu bukan kenikmatan memiliki barang-barang mewah itu, tapi yang mereka kejar itu adalah pengakuan, validasi dari orang lain, penilaian. Aduh, ya itulah seputar-seputar itu. Itu yang sebenarnya mereka kejar gitu. Dan nilai itu sebenarnya tidak selalu harus kita dapatkan dari apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang kita punya, apa yang mampu kita tampakkan, kita tunjukkan. Enggak. Tapi dari perilaku kita, dari karakter kita, dari ya akhlak yang kita miliki, itu menunjukkan nilai bahwa seseorang itu terdidik atau tidak, nilai bahwa seseorang itu kaya atau tidak. Kaya dalam tanda kutip ya, bukan tentang materi. Kaya miskin itu kan sebenarnya bukan soal angka, tapi soal mentalitas gitu. Ya itu sih, itu yang mau aku tambahkan dari pembahasan kemarin ya. Hal ini cukup menggelitik sekali gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak punya relasi dengan pengetahuan, maka hidupnya akan kosong, akan hampa. Karena pada akhirnya kehidupan ini tuh hanya tentang
cara membangun relasi. Membangun relasi dengan apa saja yang kita pelajari, yang kita jalani, yang sedang kita lakukan, termasuk tentang melatih kesadaran, mindfulness, itu kan dalam rangka membangun relasi juga. Relasi gitu. Jadi ini adalah hal yang cukup menggelitik pikiranku beberapa hari terakhir ini ya. Sebenarnya kegiatan seperti ini gitu, ada satu ide kemudian dikunyah pelan-pelan kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata. Ya itu kalau bagi aku pribadi itu cara untuk mengunyah dan mencerna suatu ide, gagasan, pemikiran supaya lebih berkembang lagi, lebih dalam lagi gitu. Ya dengan cara seperti ini gitu, daripada bergumul-gumul di otak terus gitu, di benak gitu kan. Dengan ngomongin begini mungkin ini semua aku nggak ada skrip, nggak ada aku mau ngomong apa ya, sekeluarnya aja pada saat on the spot ini gitu. Jadi kemungkinan besar bisa jauh lebih berkembang ya. Sejauh lebih berkembang pemikirannya gitu, maksudnya seperti itu. Itu aja dari aku. Ini udah 23 menit. Kok iya tetap banyak ya 23 menit. Oh ya, satu lagi. Memang sistem pendidikan kita ya bisa dikatakan ini adalah warisan gitu ya dari nenek moyang. Sejak sekolah itu dibuat, didirikan itu kan memang sekedar untuk memenuhi kebutuhan pekerja gitu di industri, revolusi industri waktu itu ya. Jadi memang sekolah ini dibuat untuk mencetak para pekerja gitu. Mencetak para pekerja, bukan mencetak para pemimpin, para pemikir, bukan. Maka treatment yang diberikan juga memang seperti itu. Bentar ya. Ya. Jadi ya tidak heran sebenarnya ada ideologi di balik seragam. Ya, upaya untuk menyamaratakan manusia. Disamain aja semuanya. Tidak ada konsep unik, tidak ada konsep setiap orang istimewa, tidak ada. Semua lebur jadi satu. Begitupun dengan nilai dan ideologi di balik tadi ya, nilai, juara, piala dan lain sebagainya. Ya, pada akhirnya tujuannya untuk mengaburkan visi awal daripada apa sebenarnya tujuan pendidikan yang mau diberikan untuk manusia ini. Manusia itu supaya bisa mencapai level perwujudan potensi gitu ya, yang paling tinggi itu gimana caranya ya, nggak akan ditempuh sampai ke arah situ karena memang cukup jadi pekerja saja. Dan manusia hari ini dibikin bangga, merasa bangga walaupun hanya sekedar menjadi pekerja. Sukses memang sih sistem pendidikan yang dijalankan hari ini tuh. Memang sukses mengkrit cara berpikir manusia, kerumunan. Tapi kan tidak semua orang kesadarannya tertutup ya. Ada orang-orang yang dibukakan, ada orang-orang yang dicerahkan, yang bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang, meneliti, menelaah, mengambil pelajaran.
yaitu orang-orang yang berpikir. Gitu ya guys, itu dulu lah ya. Aku kok capek banget ya. Besok kita